pengen instannya aja. Akhirnya seperti itu. Seperti berpikirnya cuma dangkal-dangkal aja, simpel-simpel aja. Pengen punya barang, utang ah. Pengen punya motor, nyicil ah. Gitu ya. Pengen punya mobil, nyicil ah. Ya begitu. Jadi segala sesuatunya dengan hutang, segala sesuatunya dengan cicilan. Apa-apa dicicil. Allahu Akbar. Bahkan banyak segala macam cicilan. Akhirnya sampai puning. Nah, bagaimana kita supaya punya pikiran cemerlang Bapak Ibu? Rumusnya satu. Sinyal kita nih, sinyal kita. Ya, kalau sebuah antena atau Bapak Ibu punya handphone, itu sinyalnya tuh ya 1, 2, 3, 4 kuat kemana? Ke yang Maha Kuasa, ke Allah. Nah ini dia. Jadi kita kalau sudah bersandar sama Allah tuh ragu gitu. Mungkin gak ya? Kayaknya itu Allah itu kan sesuai dengan persangka hambanya. Jadi kalau kita bilang kayaknya nggak mungkin deh, nggak mungkin beneran itu. Terus kalau kita berpikir kayaknya punya motor kalau nggak kredit nggak bisa deh, nggak bisa beneran ya. Terus pengen punya usaha, aduh coach saya pengen punya modal nih, berpikirnya pinjaman, hutang, ya ke bank pula riba, aduh. Nah Bapak Ibu, saya sering menyampaikan ke teman-teman peserta seminar, workshop, bootcamp segala macam, ya teman-teman pengusaha, pedagang itu awalnya itu sudah hutang duluan. Jadi bagaimana dia mau membesarkan usahanya, bagaimana dia berpikir soal marketing, soal promosi, soal packaging, soal pricing, soal macam-macam lah, ya teknik lah segala macam, nggak kepikiran. Cara berjualan yang bagus saja nggak kepikiran. Bagaimana cara menjual produknya nggak kepikiran. Dia hanya pikir gimana caranya bisa bayar cicilannya, gimana caranya biar ya begitulah setelahnya. Ya, hidup dengan cicilan jadi. Nah Bapak Ibu, jadi cemerlang itu, pola pikir cemerlang adalah Bapak Ibu selalu pola pikirnya itu terhubung sama yang maha kuasa, yang menciptakan kita, yang maha kaya. Sudahlah, bersandar, berharap, berdoa, cuma sama Allah, nggak sama yang lain. Nih, biasanya kalau seorang karyawan, alias pegawai ini, punya slip gaji dong, ya enggak? Jadi pede aja, nggak masalah coach. Uang punya gaji kok, bayar cicilan berapa sih? Bisa lah. Saya pengalaman banget Bapak Ibu, teman-teman yang konsultasi, yang ngobrol ke saya itu, coach ini gimana ya? Saya kalau dihitung-hitung, gaji saya nih eh, hampir 10 juta gajinya. 10 juta, terus gaji istri saya itu 6 juta, berarti total 16 juta lah coach. Jadi kalau saya ngambil rumah yang cicilannya 4 juta, 5 juta, logikanya sanggup dong. Bisa dong coach. Iya kan? Bisa. Logika manusia begitu. Oke? Tapi kenapa sekarang jadi masalah? Setelah saya ulik-ulik, saya banyak interview, ya itu. Ternyata ngambilnya nggak hanya rumah, yang ngambil mobil, ngambil motor, cicilan ini, cicilan itu. Akhirnya apa? Pusing, gali lubang, tutup lubang. Ya, akhirnya lama-lama kecebur jurang. Ya, jadi Bapak Ibu sudah gunakan akal pikiran Anda yang Allah kasih itu dengan berpikir cemerlang, berpikir yang patuh sama aturan Allah, ya, yang berharap cuma sama Allah. Enggak lah, hitungan manusia itu gampang melesetnya kok, ya. Tapi kalau hitungan Allah beda. Banyak yang mengatakan bahwa kalkulator kita nih, hitungan kita sama hitungan Allah alias matematika Allah kayak, atau kalkulatornya Allah kayak itu beda banget. Di luar akal kita gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin ya, tapi Allah tuh mendatangkan sesuatu tuh tiba-tiba begitu aja. Kemudahan tuh datang tuh enak aja gitu. Nah itu, jadi sudahlah bergantung cukup sama Allah. Ada seorang pengusaha sukses, coach, saya walaupun uh, saya ya kesana kemari lah, pinjamannya banyak lah ya sama bank lah ya sama siapapun lah ya untuk menjalankan usahanya. Betul ya, saat sekarang mungkin bisa, nanti ujung-ujungnya ngerumek juga, pusing jatuh lagi. Karena fundamental atau pondasi yang dibangun itu rapuh. Jadi kalau pondasi yang dibangun atas dasar hutang, ya itu akan rapuh, mudah goyah.
Dan akhirnya apa? Nggak fokus dalam mengembangkan usahanya. Oke, jadi bergantung itu cukup sama Allah, bukan dari gaji, bukan dari perdagangan Anda, dari usaha Anda. Siapa sih kita? Makhluk lemah kok. Luar biasa, ya. Bapak Ibu cobalah ke cermin, ya. Pandangin tuh diri. Kita pantas nggak sih? Pantas nggak? Karena riba itu Bapak Ibu, riba itu mempunyai 73 pintu dosa. Bayangin, 73 pintu dosa. Dan paling ringannya, Bapak Ibu tahu, paling ringannya, saya berulang kali menyebutkan ini, dan memang itu mungkin karena profesi saya sebagai founder Hijrah Tanpa Riba, jadi saya keliling Indonesia tuh ya menyampaikan dosanya riba, mengerikan banget, mengerikan. Jadi saya merinding kalau menyebutkan dosa teringannya riba. Bayangin Ibu, Bapak ya, teringannya aja itu dosanya. Aduh, 73 pintu dosa. Dan dosa paling ringannya adalah menzinahi ibu kandung. Allahu Akbar. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Istighfar, istighfar. Seseorang yang melahirkan kita, membesarkan kita, dan aduh, sedih saya. Saya karena mama saya sudah nggak ada, saya terbayang beliau membesarkan kita waktu kecil ya dirawat ya, kita nangis, atau mau lapar minta makan, minta susu, bahkan kita diajarin jalan, kita diajarin bercakap, berucap ya, dengan mengucapkan misalnya kata awal dulu, ingat mama, papa ya, ayah, bunda, abi, umi, ibu yang ngajarin. Ibu itu, Bapak Ibu, ibu itu orang yang rela nyawanya. Bayangkan itu, coba ya, tolong cermati kata-kata saya. Ibu itu orang yang rela nyawanya ditukar dengan anaknya. Kalau anaknya sakit, beliau sampai berdoa, ya Allah, biarkan sakit itu ditimpakan ke saya, jangan ke anak saya. Orang yang seperti itu, yang luar biasa, bahkan kita mengenal peribahasa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Allahu Akbar. Jadi saran saya, kalau Anda masih punya ibu, telepon ibunya. Kalau masih bisa, datangin. Ya, mungkin ini karena PSBB jadi agak kendala ya, telepon lah. Ya, bisa video call. Sampaikan sayang, sampaikan ibu doakan saya. Ibu peluk, ibu cium. Saya kalau bicara ibu suka terharu, Mas Eka. Aduh, luar biasa ya. Jadi cukuplah, cukup. Ya, jangan lagi karena dosa riba itu paling ringan tuh itu. Paling ringan itu ya menzina ibu kandung. Tega kita. Orang yang kita sayangin, orang yang rela menukar nyawanya buat kita sebagai anaknya. Tapi apa kelakuan Anda setelah dewasa? Melakukan riba. Yang dosanya paling ringan seperti itu. Ya, istighfar ya. Istighfar, kalau saya biasa di depan kelas saya tuh, angkat tangannya dan usap kepalanya. Usap mukanya, usap wajahnya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Doakan ibu kita. Doakan. Doakan ibu kita, doakan orang tua kita. Kalau mereka masih ada, sayangi mereka, hormati mereka. Urus mereka baik-baik. Ya. Kalaupun mereka sedang sakit, rawat dengan baik. Urus dengan baik. Ya. Kalau mereka lagi, ya maklum, kalau orang tua biasanya juga suka jadi seperti anak kecil lagi ya. Jadi rewel, jadi ya bikin susah lah. Tolong jaga dia.
kita diajarkan untuk mengatakan aja nggak boleh, mengatakan aja nggak boleh ke orang tua gitu. Jadi kalau memang masih ada orang tuanya, sayang ya. Kalaupun lagi dirawat atau lagi sakit, urusi dengan baik, layani dengan baik, dengan sabar ya. Kalau kesel sedikit istighfar, sadari bahwa dialah ibu Anda yang melahirkan Anda. Bayangin, Anda tahu seorang ibu melahirkan itu taruhannya nyawa, nyawa ya. Jadi taruhannya nyawa. Sudahlah ya. Jadi cukup ribanya, nggak usah berpikir riba lagi. Berpikir cemerlang. Apa berpikir cemerlang itu? Adalah berpikir yang selalu terkoneksi sama Yang Maha Kuasa, Allah Azza wa Jalla. Oke. Semangat Mas. Next Mas. Nah, ini dia. Bisa gonta-ganti ke saya. Oke, pusing, mumet, banyak tagihan. Ya, karena kalau sudah, yang seperti saya bilang tadi, kalau sudah tagihannya banyak ya seperti ini ya. Nah, pusing juga nih, orang lagi fitness. Kebetulan saya lagi suka fitness, jadi lagi fitness pun nggak konsen nih, karena mikirin utang nih. Aduh, banyak cicilan, ini jatuh tempo itu. Karena sekarang ini udah era hedonis banget ya. Orang punya KTP aja gampang banget tuh buat cicil itu ya. Apalagi punya slip gaji. Waduh, Bang demen banget itu kalau udah potong-potong gaji ya. Mudah banget nih sekarang orang punya untuk mengkreditkan barang. Bahkan untuk kendaraan aja, saya pernah baca tuh cuma 500.000 bawa pulang motor misalnya gitu ya. Ya, aduh, habis coach. Kalau nggak gini, kapan lagi punya? Itu pola pikir kita pasti begitu. Ya, kalau nggak begini, kalau nggak nyicil, kalau nggak kredit, kapan lagi punya? Akhirnya apa ya? Yang datang ya leasing, yang datang ya bank beneran, pinjaman. Ya karena pola pikir kita begitu. Kalau nggak kredit nggak bisa. Memang bisa coach punya motor, mobil tanpa riba gitu. Bisa banget ya. Nantilah kita step by step belajar gimana caranya meningkatkan income. Itu keren itu. Gimana caranya meningkatkan income, bagaimana caranya meningkatkan isi dompet Anda sehingga bisa melunasi hutang segera gitu ya. Jadi sudah stop aja lah. Caranya gimana coach? Nah ini caranya ya. Caranya ya coba satu-satu lah ya. Kita coba lagi next Mas. Nih, bayangin sekarang ya, di ruang tamu aja ada TV tuh, kredit TV-nya. Ada sofa, kredit sofanya. Aduh, capek deh ya. Ada apa lagi? Ya sekarang apa-apa dikredit kok. Bunga 0% coach, ya, tetap aja kredit ya. Aduh, ya itu kadang-kadang kita tuh pengennya yang gampang-gampang aja. Nah itu makanya manusia itu lebih suka berpikir yang dangkal ya. Kalaupun sedikit dalam ya cuma segitu aja, nggak berpikir cemerlang. Akhirnya ya berpikirnya cuma nyicil. Padahal Anda tahu, Allah menciptakan kita itu sebagai khalifatul ard, pemimpin di muka bumi. Sampai malaikat aja bertanya, ya Allah kenapa engkau amanahkan bumi ini kepada manusia yang nanti akan berdarah-darah. Allah mengatakan, akulah yang maha tahu. Begitu. Ya, gunung aja nggak mau, ya semua nggak ada yang mau untuk mengamanahi dunia ini. Cuman manusia yang mau. Dan cuman manusia nih Bapak Ibu ya, cuman manusia yang dikaruniai akal pikiran. Malaikat, malaikat diciptakan Allah itu hanya untuk taat. Cuman untuk taat. Yang disuruh jagain awan terus. Yang disuruh nanti pas hari kiamat niup trompet itu, dia begitu terus. Nggak ada, aduh gue pegel, ganti dong. Nggak ada, malaikat nggak ada yang begitu. Ya, ada yang kerjaannya diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa terus. Nggak ada, ya Allah, saya cuti dong, ganti dong. Tugas saya jangan cabut nyawa. Soalnya setiap saya cabut nyawa, sakaratul mautnya begitu terus. Kasihan, nggak tega saya ngelihatnya gitu ya.
Nah, ini juga jadi masalah ini. Gitu. Jadi malaikat itu nggak pernah punya pilihan selain dia taat sama Allah. Ya, jadi nggak ada yang minta tukerannya sama itu loh malaikat yang mencatat amal baik tuh. Kayaknya senyum aja gitu ya. Seneng aja bawaan itu. Daripada saya nyabut nyawa orang ini kasihan banget. Sehari-harinya begini. Nah, itu ya. Jadi nggak ada malaikat yang seperti itu. Cuma manusia, Bapak Ibu, yang bisa memilih. Cuma manusia yang bisa memilih ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke depan, ke belakang. Cuma manusia. Pernah suatu ketika saya ngejak ngobrol rekan ya, biasalah kalau udah pentok dia pusing suka ngobrol, saya konsultasi, coach saya tuh gimana ya, seolah-olah gerakan gerakan setir mobil saya nih kayaknya kok ke arah yang ribawi terus coach. Aduh ya Allah ya Robi, itu bukan seolah-olah, karena pola pikir Anda itu, ya kan, alam bawah sadar Anda yang pola pikirnya kayaknya mesti nganjuk deh, kalau itu bahasa Sunda ya. Alias kayaknya saya mesti pinjam ke bank deh, kayaknya mesti pinjam ke sini deh. Akhirnya ya begitu, ya. Jadi nggak bukan karena gerakan eh, apa gaib gitu yang membuat setir kita atau stang motor kita larinya ke tempat-tempat ribawi gitu. Bukan, itu dari pola pikir kita dan akhirnya menggerakkan hati dan akhirnya menggerakkan saraf kita ya baik kaki, tangan segala macam. Itulah pentingnya Anda berpikir cemerlang. Kenapa? Karena pikiran Anda biar selalu terkoneksi sama Allah. Oke, Mas X. Nah, tadi ke ruang tamu, sekarang kita ke ruangan lainnya ya. Nah, dapur juga sama aja. Aduh, ini dapur cicilan juga isinya ya. Ya kompor cicilan ya, ya furniturnya juga cicilan, kitchen setnya ini juga belum lunas coach. Aduh, pusing hidup penuh dengan cicilan ya. Gimana caranya mau menjadi bermanfaat buat umat kalau Anda sibuk mikirin cicilan terus. Oke, kita ke ruangan berikutnya. Ini lagi. Nah, aduh, ini kan mestinya kalau kita istirahat tuh otak tuh jadi fresh gitu ya. Tidur tuh jadi nyaman ya. Mimpi tuh indah gitu ya. Mimpinya berwarna gitu ya. Ini aduh coach saya boro-boro bisa tidur coach. Pusing. Ya pusing banyak jatuh tempo. Baru selesai ini baru jatuh tempo lagi, baru jatuh tempo lagi. How kacau kayaknya hidup ini ya. Jadi mau tidur aja nggak tenang. Padahal udah bagus tuh tempat tidurnya. Bayangin tuh kan kayak hotel bintang 4 lah, bintang 5 nih kayak gini ya. Coba. Sayang banget nih tempat tidurnya bagus tapi tidurnya nggak bisa nyaman karena mikirin cicilan. Oke, jadi sudah nggak usah cicilan lagi. Next lagi mas. Nah di sini juga nih, aduh keren banget ya, coach. Memang coach nggak punya mobil, punya berapa? Banyak nggak juga ya? Ya itu kan mobil usaha. Ya terus gimana? Nggak nyicil? Nggak riba? Enggak. Kok bisa? Bisa. Terus ya saya makan nasi, antum makan nasi juga ya sama-sama manusia, bisa dong, bisa. Terus ya bisa. Jadi kok bisa begitu? Ya ayo kita sama-sama belajar. Bismillah bisa ya. Kenapa sih mesti pakai nyicil? Nah ini dia. Bapak Ibu, saya kasih vibrasi Anda ya. Anda bisa cermati, Anda bisa vibrasikan dan Anda ucapkan ya. Anda ucapkan bahwa Anda bisa punya mobil tanpa riba, bahkan tanpa hutang. Bisa banget, bisa. Ya, caranya begini. Ya, caranya begini. Anda kalau bisa mencicil, nih pola pikirnya dirubah ya. Kalau Anda bisa mencicil mobil, motor, itu artinya Anda bisa nabung. Nah, jadi nabung dulu, baru beli. Jangan beli dulu, baru cicil. Pusing ya. Jadi nabung dulu, baru beli. Coach, ya sudah nabung dulu dan nggak usah cari yang baru. Kita mah kebanyakan gaya sih hidup tuh.
Kayaknya kalau yang nggak baru tuh coach, nanti mertua lihat, atau temen lihat, aduh, nanti kalau saudara lihat, di rumah coach kan ada arisan bulanan coach. Nanti kalau saya datang pakai mobil yang, aduh coach. Nah itu, kita itu sibuk mikirin gaya, ya. Jadi hidup itu sebenarnya simple. Yang nggak simple itu apa? Gaya hidup. Loh, kenapa sih? Ya, nih nyicil dulu. Misalnya contohnya motor ya, motor kekumpul 4 juta, 5 juta, ada loh motor yang segitu harganya masih bagus, yang masih layak pakai. Itu aja dulu beli. Nah, sambil udah beli yang second, yang masih layak pakai, mesinnya masih bagus, pilih-pilih belinya tuh, cari yang kilometernya rendah, kayak apa segala macam gitu loh. Ya, nah, ya beli yang second dulu, yang umurnya masih agak-agak lamaan sedikit gitu ya. Nanti sambil usaha lagi kan tenang tuh nggak punya cicilan, berarti kita bisa mikirin lebih keras lagi, lebih kreatif lagi, ya kan? Akhirnya kerja lebih semangat lagi, nabung lagi. Nah, punya sedikit tabungan, jual tuh motor secondnya, beli agak baru. Beli agak baru, gak usah yang, aduh kayaknya coach kalau nggak pakai yang motor lagi ngetren itu coach. Halah, sama aja bro, tetap aja pusing lu kalau udah puyeng kan. Tetap aja kempes kalau banyak kempes mah ya, tetap aja mogok kalau tetap mogok. Jadi sudah, jadi nggak usah banyak gaya lah hidup itu. Biasa-biasa aja. Ya, Bapak Ibu tahu nggak? Sahabat Rasulullah itu nggak ada yang miskin. Semuanya orang kaya. Kayaknya luar biasa. Tapi mereka apa? Hidup sederhana. Dan hartanya habis di jalan dakwah. Dan anehnya, ya, setiap harta, setiap uang, apapun yang kita sumbangkan, kita infakkan, kita sedekah, nggak ada tuh ceritanya. Saya ngisi seminar, saya ngisi workshop, ada yang nunjuk tangan, coach, saya miskin gara-gara sedekah. Nggak ada. Nggak ada ceritanya. Ya, dari kutub utara, kutub selatan itu nggak ada ceritanya orang miskin gara-gara sedekah. Nggak ada. Yang ada malah kebalikan. Orang makin kaya karena sedekah. Bapak Ibu tahu yang punya Facebook itu, luar biasa tuh sedekahnya tuh. Itu Bill Gates juga katanya luar biasa sedekahnya. Ya, nah makanya saya terinspirasi dengan sahabat Rasul. Mereka itu orang-orang yang sukses luar biasa, kaya, tapi mentalnya bukan mental apa ya, ngemis gitu loh, ya. Nih ada satu kisah saya cerita sedikit ya. Ada satu kisah ini kisahnya sudah famous banget, sudah terkenal banget. Mungkin Bapak Ibu tahu yang namanya Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf. Bayangkan waktu beliau hijrah ke Madinah, ya, di dicegat dengan kafir Quraisy. Mereka bilangnya begini, wahai Abdurrahman bin Auf, kalau Anda ingin pergi menyusul nabimu, silahkan. Tapi tinggalkan hartamu. Coba. Abdurrahman bin Auf itu pengusaha besar di Mekah. Orang kaya di Mekah. Dia mau pindah ke Madinah, ya, terus dicegat, diminta harta. Apa Abdurrahman bin Auf? Jangan, enak aja lu, siapa lu? Gua udah cari abis-abisan, mati-matian, keringet segala macam, banting tulang, bayangin tuh tulang sampai dibanting, ya keras banget kayaknya kerjanya ya. Nah itu sama beliau Abdurrahman bin Auf dikasih begitu aja, bahkan bukan sekedar dikasih kuncinya dan dikasih ditunjukin di mana hartanya berada, luar biasa. Jadi untuk hijrah apa? Dia nol besar, nol Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kalau harus meninggalkan yang berbau haram gitu ya. Allah akan ganti yang lebih baik kok. Gitu. Jadi jangan ragu. Aduh coach, saya kan gimana ya hasil usaha saya ini. Saya masih cicilannya masih ya, tapi gimana ya. Nah, pusing kan? Udah jual aja, lepasin aja daripada pusing. Gitu ya. Nah, Abdurrahman bin Auf selepas dari Mekah beliau ke Madinah, sampai Madinah ini kan nol nol ya, maksudnya nggak punya uang ya, dia nggak punya harta, nggak punya apa-apa. Nah dipersaudarakan oleh sahabat Rasul di sana dengan Sa'ad bin siapa saya lupa itu. Wahai Abdurrahman bin Auf, saya tahu
Anda saudagar kaya di Mekah dan Anda datang ke Madinah ini tidak punya apa-apa. Kalau Anda mau harta saya akan berikan setengahnya. Bayangin kalau kita yang dikasih. Gimana? Kondisi lagi nggak punya uang, nggak punya apa-apa, nol besar, ada yang mau ngasih harta alias uang sebanyak itu. Kalau kita langsung sujud syukur, bro. Aduh, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau maha tahu ya Allah. Ya enggak? Pasti akan bilang begitu. Engkau maha tahu ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Orang lagi cekak begini ya Allah, lagi bokek gini, lagi sekak. Pokoknya udah blangsak deh ya, susah banget. Ada orang yang mau ngasih duit setengahnya, setengah hartanya. Kan enak bingit situ. Allahu Akbar, enak banget hidup ya. Tapi apakah beliau melakukannya? Artinya Abdurrahman bin Auf menerimanya? Rupanya tidak. Itulah mental sahabat. Luar biasa mental sahabat. Ya, mental sahabat luar biasa. Enggak, terima kasih wahai saudaraku. Cukup tunjukkan aku di mana pasar. Hebat nggak bro? Itu baru mental sahabat. Ya, nggak tergiur tuh sama harta. Kita lagi sekak, lagi nggak punya duit, bokek gitu dikasih, ada yang mau ngasih, aduh rezeki nomplok, pakai peribahasa rezeki nomplok lagi ya. Tapi tidak bagi Abdurrahman bin Auf. Nah ini dia, makanya saya terinspirasi para sahabat yang sukses, kaya, tapi mereka memiliki hidup sederhana dan mereka patuh sama Allah dan patuh sama Rasul, ya karena keimanan yang luar biasa. Makanya saya bikin saudagar Muslim ahli sedekah biar teman-teman yang para saudagar, para pengusaha untuk bisa giroh sedekahnya tinggi ya. Saya juga punya grup Hijrah Tanpa Riba. Nah ini luar biasa, grupnya sudah sampai se Indonesia dari Aceh sampai Papua. Ya sedikit cerita Mas ya. Jadi waktu saya kumpulin teman-teman, saya masukin grup dan saya maintain untuk saya berikan motivasi untuk bisa segera lepas dari riba. Saya ada suatu di titik yang kayaknya pusing saya. Setiap yang telepon saya, setiap yang WA saya, setiap yang datang, gak ada yang, coach, kita makan bareng coach. Coach, kita ngopi bareng gitu, gak ada. Yang ada, coach gimana coach, tolong saya. Ya pusing saya, udahlah coach jangan ngomongin riba terus. Ini loh, rumah saya mau disita gimana coach. Ini loh, mobil saya mau ditarik sama debt collector gimana coach. Ini loh, motor saya coach. Aduh udah 3 bulan gak bayar cicilan, pusing coach. Tolong bantu coach. Jadi disangkanya si coachnya banyak duit. Iya, gua juga. Disangkanya si coachnya tuh wah bisa ngasih. Sampai saya bingung ya. Kalau kayak apa bikin acara atau workshop mengenai riba gitu, antusias datangnya tuh ini sekali rendah sekali ya. Tapi kalau misalnya Coach Ricky akan bagi-bagi modal, ya rame pasti datang tuh. Mungkin ngantri ya, bisa heboh nanti. Itu wah ini siapa nih kok bisa rame gini? Rata-rata orang kita begitu ya Allah ya Robi. Coba deh lihat kalau pas ada pembagian apa gitu ya, itu sampai desek-desekan, sampai apa, karena mental Bapak Ibu, mental kita ini. Makanya yuk kita tumbuhkan untuk jadi mental pemberi, bukan penerima. Ya, sedekah. Bisa via ACT loh, ACT punya program wakaf ya Mas ya. Nah, nanti bisa sama Mas Eka, banyak sekali program-program ACT yang kita bisa kontribusi lah ya untuk pergerakan, untuk syiar, karena Bapak Ibu paham ya, harus dipahami nih ya. Tolong simak kata-kata saya. Kok galak banget? Iya, karena ini penting banget. Kenapa? Saya sampaikan. Ini penting karena akan apa ya? Repot nanti kalau Bapak Ibu nggak melaksanakannya. Wah. Ya, ini semua yang ada pada Anda. Oke, simak kata-kata saya. Semua yang ada pada Anda adalah yang akan diminta tanggung jawab. Sekalipun selembar baju yang ada pada Anda akan diminta pertanggungjawaban. Apalagi harta, apalagi uang Anda.
Nggak bisa tuh disimpan apa segala macam. Nggak boleh. Mesti dimanfaatkan, ya, disedekahkan. Terus gimana lagi coach? Kalau udah disedekah juga, ya sudah dikerjasamakan. Tuh bantu tuh yang apa, yang bikin usaha, ya, yang mau punya usaha, bantu kerjasama, syirkah, bareng kerjasamanya itu biar mereka nggak kerentenir begitu. Jadi hartanya bermanfaat yang menghasilkan pahala. Itu penting Bapak Ibu. Oke? Jadi manfaatkan harta Anda untuk jadi pahala. Ya, jadi ladang amal, bukan ladang dosa. Oke? Jadi bisalah punya mobil 2 biji aja mah nggak seberapa. Ya, bisa, bismillah bisa. Ya, yakin kalau kita bersandar sama yang maha kaya, maha kuasa, insya Allah pasti bisa. Mulai sekarang vibrasinya berubah dong. Itu vibrasi namanya, ya. Saya punya teman, kebetulan dia juga orang HTL, pernah ikut seminar saya. Waktu itu tinggal di Jepara di Jawa. Dia bilang gini, coach saya itu pengen punya mobil Xenia. Saya sebutin mereknya, dia nggak apa-apa ya. Waktu itu kan lagi ngetrennya tuh mobil itu tuh ya. Itu sama dia iklannya digunting, ditulis sama dia. Dia bilang, ya Allah saya pengen punya mobil ini tanpa hutang, tanpa riba. Ya, ditaruh di dompetnya, terus digunting lagi, ya, ditaruh di kamarnya, ditaruh di meja kerjanya, ya, terus dibilang sama teman-temannya, insya Allah nih saya mau punya mobil ini nih, ya kan, sampaikan ke istrinya, istrinya mendoakan, sampaikan ke anaknya, anaknya mendoakan. Allahu Akbar, bisa dia punya mobil itu tanpa utang, tanpa riba. Caranya gimana coach? Nah itu kadang kita tuh berpikir caranya gimana ya, caranya gimana ya, kan sudah saya bilang caranya Allah itu beda luar biasa, ya, nggak yang pernah dipikir kita itu, ya, jalan yang tidak diduga itu Allah. Apa ya waktu itu dia bisa punya itu karena dia di Jepara, dia dapat proyek eh, kayu jati, ya, furniture jati, 3 kontainer apa 4 kontainer gitu, besar lah, banyak, untuk dikirim ke Eropa. Itu apa? Itu fee-nya, ya. Itu kalau fee dalam Islam itu boleh, samsaroh itu boleh. Jadi makelar, nah makelar itu halal, itu boleh. Jadi kalau Anda menjadi makelar itu boleh, ya. Ada fee, ada bagian persentase yang Anda hak Anda itu boleh. Nah, rekan saya dapat itu, beli dia tes. Wah, banyak cerita deh, banyak cerita amazing yang teman-teman HTR, teman-teman hijrah yang bisa punya mobil, punya rumah, itu di luar dugaan dan bisa nggak coach di pola. Ini loh, manusia itu kadang-kadang sukanya ini ngeyel, ya. Jadi kalau nggak bisa ini, kayaknya kalau di pola kan coach bisa kelihatan nih nanti kayaknya gitu lah. Ini kalau udah disusun langkah-langkahnya, betul sekali itu ikhtiar manusia pasti harus dilaksanakan. Bahkan kalau bagi saya, karena saya seorang pengusaha, itu wajib. Jadi memplanning itu hukumnya wajib, ya. Jadi nggak sekedar wah udah deh pokoknya kita gimana Allah aja deh, kita doa aja deh. Nggak bisa lah ya, nggak bisa. Pernah ada suatu cerita Khalifah Umar itu dia marah kepada warganya karena dia sibuk aja doa di masjid, sibuk aja. Oh Allah ya Allah minta sibuk minta di masjid, diusir sama Khalifah itu. Pergi kamu, tidak akan keluar hujan emas di masjid ini. Keluar, cari berkah Allah di luar. Usaha maksudnya gitu ya. Usaha, kerja, ya, bikin strategi, bikin apa rencana dan aktualisasikan, kerjakan itu sunahnya begitu. Jadi sunahnya tuh nggak taat, sujud, diam, taat, sujud, diam. Enggak. Kita mesti berusaha, bahkan mesti keras usahanya. Bahkan mesti out of the box usahanya. Mesti liar pikirannya. Nah, ini juga, sorry, liar pikiran itu bukan gimana gitu ya, tapi liar pikiran di koridor ketaatan, ya. Jadi yang jangan macam-macam gitu. Nah, itu kreatif. Jangan mengeluh. Teman-teman atau sahabat biasanya suka mengeluh duluan. Ini dia. Jadi eh, repot nih kalau mengeluh, aduh coach, gini ya. Mas bisa tampilin muka saya? Nggak usah.
biasa aja. Saya udah gini nggak apa-apa deh. Jadi mengeluh, ya. Oke, kenapa sih orang biasanya mengeluh? Ya manusia begitu, kata Al-Quran begitu kok. Ya, manusia itu kalau dikasih rezeki pelit, kalau dikasih musibah mengeluh, itu kata Al-Quran. Ya, jadi memang itulah manusia, makanya kita mesti belajar. Coba deh makanya Al-Quran itu dibaca, ya, jangan disimpan aja di lemari gitu ya, dibaca ya, dibaca diamalkan. Nah, kenapa mengeluh? Kalau Bapak Ibu terlalu mengeluh, akhirnya apa? Itu menjadi vibrasi negatif. Mentalnya jadi mental mengeluh. Kalau udah mental mengeluh itu apa? Menyalahkan aja, jadi kayak loser gitu loh. Ya, bukan menjadi pribadi yang winner, yang semangat, yang optimis. Enggak, aduh coach saya mah, aduh coach saya mah, aduh coach saya mah. Ya begitu aja terus. Kesel saya. Itu. Jadi sampai saya bilang dulu waktu dikabarin kreditnya cair, happy nggak? Happy. Senyum, senyum, happy. Wah, bahkan sampai bilang alhamdulillah. Ya contohnya nih, assalamualaikum Pak Riki, alhamdulillah Pak, Bapak kreditnya disetujuin nih. Alhamdulillah ya Allah. Coba itu riba pakai alhamdulillah, luar biasa kan? Aduh, iya waktu tanda tangannya senang, waktu cairnya senang. Jadi sudahlah, nggak usah mengeluh, ya. Lebih baik sujud, nangis sama Allah, tobat, minta ampun ya Allah, mohon ampun ya. Saya ada materinya tuh mengenai ubah cara gaya doa Anda. Jadi Bapak Ibu kalau berdoa itu sama Allah itu menghamba. Hamba itu apa sih coach? Ya hamba. Hamba itu kan seperti orang yang rendah banget gitu, ya, yang hina gitu. Ya menghamba sama Allah itu. Ya Allah, hamba benar-benar mohon ya Allah. Kalau bukan Engkau yang bantu saya, siapa lagi ya Allah? Gitu mintanya. Ya Allah, tolong banget ya Allah, hamba nggak kuat ya Allah. Jadi mengiba. Jadi kalau berdoa itu ya menghamba dan menengadahkan tangan. Nah itu sunahnya. Mohon sama Allah, ya Allah, saya mohon banget ya Allah. Saya nggak bisa apa-apa lagi ya Allah. Begitu. Jadi mengeluh itu sama Allah, bukan sama manusia ya. Gitu. Jadi kalau kita vibrasiin mengeluh lagi, ya ini kita punya mental loser. Kita nggak punya mental pejuang. Kita nggak punya mental semangat. Gitu. Jadi ya sayang ya manusia yang Allah ciptakan luar biasa, bahkan pemimpin dunia. Bayangin pemimpin dunia, apakah kalau pemimpin di dunia model Anda gitu yang baru sedikit udah pusing ya, baru begini udah mengeluh gitu, bukan, itu bukan pemimpin dunia namanya. Kalau sekali bermanusia Anda harus bisa mengubah dunia. Keren nggak? Hebat kan? Nah, bahkan saya punya quote nih yang kadang-kadang gemes saya. Kalau Anda hidup, nah kalau Anda hidup cuman lahir, balita, remaja, dewasa, tua, dan mati alias wafat, buat apa Anda hidup? Iya, jadi mumpung Anda hidup, torehkan tinta emas. Berbuat sesuatu yang bikin Rasul senyum. Nah ini dia Bapak Ibu ya, saya sampaikan nih, dosa riba itu kan paling kecil tadi ada 73 pintu, paling kecil menzina ibu kandung. Astagfirullahaladzim. Ya luar biasa besarnya. Dan di Al-Baqarah juga ayat 275 sampai 278 itu Allah dan Rasul itu memerangi, bayangin, memerangi loh. Gak percaya, buka aja Qurannya, ya, memerangi. Jadi kita ini siapa sih? Kok berani sama yang Allah itu ya, yang menciptakan alam raya semesta jagat raya? Coba. Oh, yang kita minta-minta, yang kita mohon doa. Satu sisi kita doa, satu sisi kita mohon, tapi satu sisi kita ngajakin perang. Jaka Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Jadi kalau kita minta, mohon, ya patuhlah, ya taatlah. Begitu dong. Ya, kan logikanya begitu. Oke. Nah, kita kalau wafat nanti minta syafaat siapa? Rasulullah. Aduh, ya Allah, pengen banget ketemu sama Rasulullah. Tapi apa tingkah pola kita bikin Rasul tersenyum?
boro-boro kita malah ngajakin perang juga Rasul. Allahu Akbar. Itu dia. Riba ini luar biasa, ya. Jadi berzina ibu kandung dan diperangi Allah dan Rasulullah. Ngeri lah, bro. Ya, jadi sudahlah. Jangan riba lagi ya. Aduh, bicara riba capek juga. Gemes ya Allah. Bisa lah. Bismillah ya. Coba bayangin nih, Anda kerja cuma bisa buat bayar cicilan aja. Padahal berangkatnya subuh tuh, masih gelap tuh. Aduh, berangkat subuh, pulang juga malam ya, gelap ya. Tapi cuma buat bayar cicilan doang. Padahal sih kerja gaya ya, pakai dasi gitu ya. Iya kan, pakai gaya kan, pakai dasi di gedung tinggi gitu kan. Tapi buat bayar cicilan riba, ya Allah, sedih banget ya. Udah desek-desekan pula berangkatnya. Sedih ya. Ubah gaya hidup Anda, ubah pola pikir Anda. Penting itu. Oke, next Mas. Nah, ini penting Bapak Ibu ya. Anda harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Jadi kira-kira saya butuhnya ini atau keinginan ini. Contohnya ya. Saya kalau beli handphone, nah ini ya, kayaknya kalau mentingin keinginan, pengennya sih yang itu tuh, yang ada logo buahnya itu loh. Nah kan, nggak apa-apa sih kalau mampu gitu ya. Kenapa enggak? Apalagi belinya tanpa hutang, tanpa riba, keren banget gitu. Ya silakan kalau mampu gitu ya. Jangan juga dipaksa-paksain. Paksa-paksainnya gimana? Ya berutang lah, gesek kartu kredit lah segala macam. Coba itu kan udah riba pula, utang pula, aduh capek. Ya, jadi jangan bedakan keinginan kebutuhan. Santai aja, nggak masalah Bapak Ibu, nggak masalah. Coach, emang handphonenya apa sih Coach? Gitu ya. Oh, enggak kok, saya nggak nyebutin merek, tapi lumayan lah ya. Tapi saya juga pakai yang buatan Cina, nggak masalah nih. Enggak lah, jadi nggak apa-apa ya. Yang penting bisa manfaat. Itu dia. Ya nggak usah gengsi, Bapak Ibu, santai aja. Kita melihat orang itu jangan dari casingnya, ya. Itu ada hadisnya loh. Kita nggak boleh melihat orang itu dari tampilannya, karena kita nggak tahu hartanya diraih dari yang haram atau yang halal. Jadi biasa aja, ya. Nggak usah. Aduh, itu kalau melihat dia tuh luar biasa ya, mobilnya wah sport gitu kan ya, rumahnya mewah banget, biasa aja, santai aja, ya. Gak usah terlalu ini. Kalau lihat orang itu dari hatinya, oke? Dari hatinya, gak usah dari hartanya. Gitu Bapak Ibu, ya. Jadi sekali lagi bedakan mana kebutuhan ya. Nah, tadi saya sempat singgung nih Bapak Ibu, ya. Kalau Anda itu mempunyai yang dianugerahi Allah, akal pikiran, yang di dalamnya itu triliunan sel. Saya pernah ikut training dulu, wah saya suka belajar, makanya saya ikut kesana kemari training. Itu judulnya menjadi triliuner, ya, triliuner mindset activation. Jadi, wah kita di mindset untuk disetting untuk jadi triliuner. Bayangin, keren banget kan? Siapa yang nggak pengen ikut seminarnya tuh? Kita di mindset jadi triliuner. Waduh, keren banget coach. Hari pertama nangis sesegukan. Hari kedua nangis sesegukan. Ketiga, keempat, kelima, seminggu training yang ada nangis saja. Saya sampai bilang sama coach ini judulnya salah ini. Bukan bisa menjadi triliuner nih. Disuruh mewek, disuruh nangis. Tapi saya bilang ini lebih dari triliun. Lebih dari triliun. Karena kalau tujuannya ke jannah, ke surganya Allah, itu apapun yang ada di muka bumi ini kecil, tidak ada artinya. Itu, jadi maksudnya tuh ke sana. Iya, uang trainingnya nggak boleh pegang handphone, terus bicara seadanya, seperlunya, yang buku tuh sehari tuh mesti baca buku 5-10 buku, terus yang dipegangnya Quran, malam-malam tahajud segala macam, keren banget. Luar biasa itu kalau bisa buat teman-teman semua ya. Itu girohnya luar biasa buat semangat itu. Ya, jadi manfaatkan apa yang ada di otak Anda untuk
berpikir keras, bekerja cerdas. Nah ini memang nggak kebalik coach, bekerja cerdas, bekerja keras gitu. Ya sama aja lah, ya. Pokoknya kombinasi inilah, oke, berpikir keras dan bekerja cerdas. Karena kita berpikirnya maunya yang lembek-lembek aja sih, maunya yang enteng-enteng aja. Ya nggak? Udah deh, nggak usah inilah coach, jangan terlalu gimana gitu. Emang coach ini tinggal di planet mana sih? Sekarang itu coach, apa-apa pakai uang. Iya benar, pakai uang. Om masuk kamar mandi aja, ya, toilet umum itu bayar coach. Iyalah paham, gue juga ngerti. Emang gue nggak pernah pakai toilet umum. Ya bayarlah, ya segala macam pakai uang, betul banget segala macam pakai uang. Kalau gitu gimana? Ya, cari uang yang halal. Nah itu kuncinya, coach. Masalahnya begini, apalagi masalahnya coach, zaman sekarang cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Aduh, masih ada ya yang punya peribahasa begini nih. Kasihan ya. Ya Allah, segitu luasnya keberkahannya, luasnya ciptaannya Allah ini. Ya, halalnya luar biasa Bapak Ibu. Saya sampaikan ya, kita ini jangan mau kalah sama cicak. Gitu ya, Coach? Iya. Kenapa? Cicak. Nih, saya ceritakan cicak ya. Coba tolong vibrasikan cicak. Anda pasti kenal cicak kan? Tahu cicak kan? Ya, yang melata. Bayangin, melata. Jalannya tuh tahap demi tahap gitu loh. Ya, melata. Tapi makanannya apa? Nyamuk yang terbang. Oh, masuk akal nggak ya? Coba, kalau akal manusia, pikir, menihara rese katanya kan, susah banget gitu ya. Kok nyari makan sampai yang terbang, padahal dia melata, baru-baru punya sayap. Tapi itu rezeki Allah. Dan itulah ketentuan. Jadi, cicak aja bisa begitu gitu loh, nggak punya akal pikiran. Masa kita kalah sama cicak? Makannya nyamuk yang terbang. Hebat. Di luar akal manusia. Itu dia, ya. Apalagi burung. Oh, burung coach? Iya, coba burung. Ya, dia kalau tidak ke pohon yang satu tidak ada makanan, dia hinggap ke yang lain. Begitu seterusnya, ya. Dan burung itu berangkat pagi, perutnya lapar dan pulang pasti kenyang. Pasti begitu. Jadi usaha itu harus begitu. Terus kerja keras, ya. Kerja cerdas, ya, berpikir keras. Waktu saya belajar juga saya pernah ingat banget coach saya ngomong begini. Guru saya bilang begini, antum kalau masuk ke rumah makan masih lihat menu dan lihat harga, berarti antum belum sukses. Gitu ya coach ya. Iya. Waduh itu ngena banget ya, nembak gitu langsung gitu. Bener juga ya. Saya kalau ke rumah makan lihat ini harganya berapa ya. Ini masuk gak ya dengan dompet saya ya. Nah kalau Anda masih begitu, berarti Anda masih hidup biasa-biasa aja, alias belum orang sukses. Ya ini bagus buat motivasi, ya. Itu jadi berpikir keras dan bekerja cerdas. Oke, jadi manfaatkan apa yang Allah kasih. Begitu juga panca indera yang sehat ya. Jangan banyak mengeluh. Sehatnya badan Anda itu syukuri ya. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabil syadid. Jadi kalau Anda pandai bersyukur, maka niscaya Allah akan tambah nikmatnya. Kalau Anda kufur nikmat, maka siksa Allah amat pedih. Oke? Nah, ini dia. Yang seperti saya sampaikan di awal, gak keras ya udah jam segini ya. Nanti gue tanya jawab ya. Ya Allah, emang saya kalau disuruh ngomong tuh gak ada habis-habisnya. Oke, Bapak Ibu, jadi bergantung itu hanya Allah ya. Jadi cuma pada Allah. Coach, kalau ke dukun gimana? Astagfirullah. Ya Allah ya Rabbi, hari gini, Coach, dia orang pinter loh, Coach. Iya, dia orang pinter, antum orang bodoh. Kenapa disebut orang pinter? Karena datanya bodoh, gitu ya. Sudahlah, itu Bapak Ibu tahu ya, penyihir itu dari zaman nabi-nabi itu sudah ada. Bahkan itu dikatakan bahwa mereka itu sahabat jin, ya, dan mereka mencuri berita langit itu dari jin.
Loh kok jin ditemenin, Bro? Ya, udahlah, berteman tuh sama orang soleh ya. Jangan sama setan ditemenin ya. Nanti rusak pola pikir. Jadi nggak usah ke dukun ya. Coach, tapi kayak yang bener ya. Itu ujiannya. Itu ujiannya. Jadi semakin Anda kayaknya percaya, semakin diuji begitu. Kayaknya karena dukun ini nih. Kayaknya karena si ajengan ini nih. Karena si bapak ini. Itu akhirnya apa? Enggak lah. Semua karena Allah kok. Ya, coach, ini karena coach nih. Saya bisa begini. Enggak juga. Karena Allah. Saya hanya menyampaikan kok. Saya menyampaikan. Hidayah itu urusan Allah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bergantung sama Allah aja. Ya, sama gaji apalagi tuh. Aduh, sampai saya pernah nulis status yang sedikit keras ya. Anda menuhankan gaji Anda. Iya, habis pede banget sih. Kayaknya gatel gitu kalau lihat penawaran promo tuh. Kayaknya kalau udah ke mall gitu, aduh, DP 0%, atau cuman KTP, kayaknya gatel gitu. Kayaknya gimana ya kalau nggak nyicil gitu ya. Susah ya. Kenapa? Karena punya gaji. Jadi kayak dia menurunkan gajinya tenang, tenang. Besok ada gaji, besok ada gaji. Emang nih Bapak Ibu, umur kita yang menjamin kita hidup sampai besok itu siapa? Itu aja. Camkan deh. Coba. Sok kasih materai, saya jamin masih hidup. Nggak tentu, nggak tentu. Maut itu datang, ya, nggak yang sehat, nggak yang sakit, nggak yang muda, nggak yang tua, ya, nggak yang ahli binaraga, nggak yang emang penyakitan, enggak, ya. Maut itu bebas datang kapan aja, ya, bahkan eh, nggak tahu nih, mesti diteliti juga deh hadisnya Pak bener apa enggak. Tapi saya pernah mendengar malaikat maut itu datang ke rumah kita itu 20 kali sehari. Bayangin tuh. Ih, ngeri kan? Ih, kalau diketok-ketok, wow, taubat. Ya, kalau bisa taubat duluan. Kalau enggak, repot Bapak Ibu. Hidup cuma sekali. Yang di sana itu kan untuk selama-lamanya. Masa kita mau korbanin yang selama-lamanya? Enggak lah, jangan. Ya, jadi cukup bergantung sama Allah aja ya, bukan sama gaji, bukan sama penghasilan, apalagi sama doi. Ya, apalagi sama dukun. Sudah jangan ya. Next, Mas. Oke. Kayaknya haus juga ya. Nih, gimana caranya lepas hutang dan riba, Coach? Nah, mudah banget kok. Beneran, Coach, mudah. Mudah. Asal apa? Mau. Asal mau. Jadi, banyak orang melihat apa ya, keberhasilan seseorang. Misalnya nih, orang itu kok bisa lepas dari hutang, dari riba, ya kenapa ya? Cuman lihat sekarangnya, nggak lihat perjuangannya. Orang-orang hijrah itu Bapak Ibu ya, bahkan dia itu berani perih, berani pedih, bahkan dia berani untuk memulai hidup dari nol. Bayangin, dia rela melepas segalanya, dia lupakan semuanya, dia hidup dari nol lagi. Bisa, Coach? Iya bisa, bisa. Ya, saya kenapa sih pede banget sih Coach? Ya karena saya melakukannya. Gitu. Karena gimana ya kalau bicara riba begitu ya, udahlah ya, Allah akan gantian dengan yang lebih baik gitu. Jadi ini bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi masalah mau atau tidak mau. That's it. Clear. Oke, bukan bisa atau tidak bisa, tapi ini mau atau tidak mau. Kalau Anda mau, next, Mas. Nah, ini salah satu caranya. Stop. Jangan tergoda lagi dengan tawaran cicilan hutangan. Ya, mau promo big sale ke apa ke diskon apa ke gitu ya. Jadi sudah cukuplah. Kalau emang bukan, kan tadi udah diajarin membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Ya, jadi jangan dipaksakan. Kalau memang belum waktunya ya sudah jangan. Ya, gak usah lah, gak usah tergoda dengan rayuan-rayuan hutangan, ribaan, cicilan hutang kayak gitu, jangan. Nanti malah membebani ya. Jadi hidup sederhana aja, santai aja gitu ya Bapak Ibu. Coach
kan ngajarin kaya, betul banget. Kita pengennya bagusnya menjadi orang kaya, tapi orang kaya yang hidup sederhana dan bermanfaat buat umat. Oh begitu coach. Iya, kalau orang kaya hidup mewah-mewah itu biasa. Tapi yang ada juga orang kaya hidup mewah-mewah juga banyak utangnya, banyak ribanya, banyak cicilan banknya. Ya, bahkan aset-asetnya, Bapak Ibu perhatikan, aset-asetnya sudah tergadai di bank. Tanya aja sertifikat tanahnya di mana, sertifikat rumahnya di mana, BPKB mobilnya di mana. Disekolahin coach biar pinter. Allahu Akbar. Disekolahin biar pinter katanya. Ya, padahal yang pinter tuh maksudnya kita, bukan sertifikatnya, bukan BPKB-nya ya. Ya, apa-apa digadein sih. Kayaknya gatel gitu kalau lihat sertifikat atau BPKB di rumah tuh. Ini kayaknya mesti dimanfaatin nih. Dimanfaatin apa? Yang ada malah mumet, pusing, riba pula. Allahu Akbar. Ya, sudah stop, jangan. Oke, next Mas. Nah, ini dia ya. Ini penting nih. Untuk meningkatkan income adalah dengan jualan, bukan dengan korupsi, tipu-tipu, proyek abal-abal, atau malah kedukun nyembah setan. Nggak berkah, malah nambah dosa. Jadi dengan apa? Jualan. Saya pernah ngisi seminar, itu pesertanya para pegawai. Jadi ada TNI, Polri, ya, ada perawat, macam-macam deh. Dokter juga ada. Jadi para pegawai lah, para pegawai yang bergaji lah ya. Jadi pegawai, dia tanya ke saya, coach gimana caranya untuk meningkatkan income? Ya jualan. Coach, saya nggak bisa jualan coach. Saya mah orangnya di belakang meja. Saya ini cuman di belakang layar aja coach. Saya nggak bisa tuh jualan ngadepin orang gitu. Bukan model saya lah. Ini mental blocking. Ya jadi kayaknya apa-apa nggak bisa, apa-apa nggak mau. Kita nggak sadar ya. Nih saya ceritakan ya. Waktu kita kecil, kita main sama-sama sama teman kita. Kita pernah bilang apa? Main ke rumah yuk, main ke rumahku yuk. Ya, pakai bahasa gaul, main ke rumah gue yuk, main ke rumah gue yuk. Rumah gue ada kue nih, ada PS nih, ya kan? Ada Nintendo, ada apa gitu kan? Itu bagian dari jualan, Bapak Ibu. Loh, iya, menarik orang, merayu orang, itu teknik jualan. Itu tanpa disadari, dari kecil itu kita sudah jualan sebenarnya, sudah belajar jadi marketing, jadi sales, jadi penjual. Tapi kita karena nggak udah pede, udah seneng nih duduk belakang meja gaji gitu ya, padahal gajinya hanya seberapa doang ya. Gaji tanggal 1 atau tanggal 25, minggu pertama udah habis. Ya enggak? Terus minggu kedua kanan kiri, minggu ketiga ngutang. Ya kan? Keempat gesek kartu kredit. Ya susah begitu jadinya ya. Putarannya begitu terus. Nah, makanya apa? Untuk meningkatkan income ini jualan. Jualan aja. Sahabat itu pedagang, jualan, ya. Bahkan 9 pintu rezeki, 10 pintu rezeki, 9-nya itu di perdagangan. Berarti dijual. Kalau Anda kerja, rezekinya dari gaji doang. Coach, caranya gimana? Kan kerja nih. Selepas kerja, jualan. Apalagi sekarang, itu udah eranya teknologi, eranya sosmed, eranya digital marketing. Itu lebih mudah lagi jualannya. Tinggal pelajari lagi ilmu, nggak perlu ribet lagi dan nggak perlu modal lagi itu sebenarnya. Caranya, tekniknya dipelajari. Coach, nggak punya modal. Nah ini biasa manusia kalau udah A, ada B, ada C. Ngeyel aja terus ya. Nggak bisa jualan. Oh iya, dicipta anak-anak, ngajakin teman-teman main. Oh itu jualan ya coach ya? Iya itu jualan. Oke, waktu ngelamar kerja gimana? Iya coach, saya menjual diri saya. Nah itu jualan. Jadi siapa yang salah nggak bisa jualan? Nah ya, oke. Jangan salahkan bunda mengandung ya. Salahkan rumput bergoyang aja itu. Oke, jadi semua bisa jualan. Nah, soal jualan marketing digital kayak begini dimanfaatkan Bapak Ibu. Ini kita bisa belajar kok. Ya, insya Allah nanti ACT buka training ya. Kita belajar digital marketing buat teman-teman yang ingin berdagang, yang ingin jualannya menaikkan omset via sosial media. Sekarang itu daerahnya begitu. Ada penelitiannya, orang sudah semakin turun nonton TV. Yang dilihatnya apa? YouTube. Ya, orang sudah jarang megang buku. Yang dipegangnya apa? Gadgetnya. Makanya di gadget itu ada bisa baca laporan keuangan, bisa laporan anak buah kerja bagaimana ya,
Jadi di handphone itu, di gadget itu apapun bisa dilakukan. Begitu. Nah, jadikan gadget Anda untuk ladang dakwah alias menyampaikan kebaikannya dan juga untuk penghasilan tambahan. Itu ya. Jadi gadgetnya seperti itu. Bisa coach, bisa banget. Belajar insya Allah bisa. Contoh kecil ya. Anda eh, bisa laksanakan karena ini mudah banget. Pertama, handphone ini kelihatan nggak saya handphone? Kelihatan ya? Kelihatan ya. Handphone itu, Bapak Ibu, handphone itu sekarang itu kan udah nggak seperti zaman BlackBerry yang masih keyrighty gitu ya, tombol gitu ya. Sudah layar sentuh semua, betul nggak? Semua sudah layar sentuh, semua sudah touch screen ya. Nah, gimana caranya? Gimana caranya jari orang, jempolnya orang itu pindah atau dia mantengin produk kita, mantengin status kita, mantengin sosmed kita. Ya, bagus ya, lucu ya, aduh ini kenapa ya, aduh sedih ya, aduh. Nah, main hati. Caranya gimana? Manfaatkan tuh panca indera dari mulai mata, telinga, ya. Gimana caranya gambar tuh kalau makanan bikin orang jadi ngiler. Aduh, kayaknya sedap banget ya. Kayaknya kalau nggak nyicipin ini kayaknya nggak banget deh. Saya mesti nyicipin nih. Misalnya seperti itu. Oke, terus bikin kata-kata copywriting namanya yang menyentuh. Nah, coach bikin foto gimana coach? Saya nggak punya kamera coach. Nah, ini lagi ya. Ada aja kasihan hidup ya yang punya kamera. Iya kan kata coach nggak boleh nyicil. Jadi saya nggak boleh ngambil dong. Ya jangan nyicil. Ya, jangan beli kamera. Pakai handphone aja bisa banget. Ya, pakai handphone bisa banget. Ada cerita nih. Saya ajarin. Antum jual minuman. Iya. Di botol. Iya. Terus biar kelihatan seger coach. Nah, kalau botol minuman di atas meja makan, biasa. Biasa nggak? Biasa. Ya, botol di atas kulkas, biasa. Botol, nah, cari yang out of the box, yang nggak biasa. Akhirnya apa? Sini. Ikuti saya. Kemana, Coach? Buka nih kap mesin. Wah, Coachnya rada gelo ini kayaknya. Coach, saya kan minta ide supaya minuman saya bisa dilihat orang. Kok malah buka kap mesin sih? Emang mobilnya coach mesin rusak? Enggak, buka udah. Tenang aja, ikutin. Buka, sudah kebuka. Oke, buka. Terus gimana coach? Ambil ember. Hah? Tambah gelo, lagi pusing gitu katanya. Kok bisa begitu coach? Udah ikuti kata saya, ambil ember. Udah coach. Udah cipratin. Taruh itu di minumannya, taruh di mesin, ya, mesin lagi dibuka gitu. Allahu Akbar, itu kayaknya seger banget ya, dicipratin, difoto, tengah hari, mesin rusak, seger banget. Ide Bapak Ibu, antum itu, nih saya bilang tadi apa? Triliunan sel di otak, manfaatin itu. Jangan pikirannya, jual makanan, meja makan, halah biasa bro. Cari yang unik dong. Itu kayak tadi, itu contoh ya, clue ya. Nanti kedepannya silakan kita belajar sama-sama. Itu ya, jadi buka kap mesin, yang satu cipratin tuh, ya kan, sibuk dia cipratin. Sampai saya kesel, cipratin mukanya sekalian gitu, biar fresh gitu loh ya. Otak kok males banget berpikir cerdas itu, berpikir cemerlang itu, gitu loh ya. Itu caranya. Oke? Next Mas, jadi jualan ya Bapak Ibu ya. Sudah habis ya? Masa sih? Saya udah capek. Oke, ya ini dia. Oke, Bapak Ibu, ini slide saya terakhir ya. Manfaatkan gadget Anda untuk tingkatkan income alias pendapatan. Nah, ini belajar. Itu handphone daripada dipakai gosip, bikin dosa, Bro. Ya. Daripada ngepoin akhwat yang bukan muhrim, halah, aduh, capek anak orang, Bro, janganlah ya. Apalagi istri orang gitu ya. Sudahlah ya, janganlah. Jadi zaman sekarang memang apa aja ada di handphone sih. Ya, mau yang baik, yang buruk luar biasa ya. Bahkan saya kemarin di kantor ACT Bogor itu saya bilang di Jakarta itu dari sajadah sampai haram jadah tuh ada ya. Ya. Nah, itu di handphone juga sama. Dari sajadah sampai haram jadah tuh ada.
Jadi silakan pilih-pilih yang sajadah aja, jangan harap jadah ya. Yang datengin manfaat, yang datengin ilmu gitu. Jadi manfaatkan gadgetnya untuk yuk nambahin income. Caranya gimana? Kayak tadi tuh jualan, bikin copywriting, tulisan yang menyentuh ya. Dan ada satu teknik. Nah, Bapak Ibu begini nih. Coach, rata-rata orang itu kalau jualan itu terlalu kelihatan itu langsung ditolak, Coach. Nah, pakai triknya dong. Apa? Soft selling. Keren banget kan bahasanya itu bahasa Sunda itu. Soft selling ya, artinya jualan secara lembut gitu loh. Nggak straight ini lo jualan gitu tuh hard selling ya. Produk, harga produk uh, ini itu hard selling. Terus secara soft selling gimana, Coach? Nih contoh ya. uh, saya agak serak ya. Saya pengen banget minum. Kayaknya kalau serak ini minum buah enak. Apalagi jus gitu ya. Nah kemarin sih saya mampir ke toko beli di kita, enak tuh jusnya. Coba deh, kalau Bapak Ibu merasa apa, gak enak tenggorokan, minum aja, minum jus gitu. Cerita. Padahal nyebutin beli kitanya cuma sekali atau 2 kali. Tapi kayak ngejualan kan. Seperti itu, jadi soft selling itu nggak langsung straight kasih foto, kasih harga. Atau ceritakan speknya, spesifikasi produk, langsung harga. Nggak gitu, tapi bercerita. Ya, pagi tadi saya kelupaan pakai kaos kaki. Terus gak enak banget nih kaki ini, jadi kayak lecet gitu loh. Saya beli Tensoplas Bu, Pak, jadi kalau Bapak Ibu lupa pakai kaos kaki, pakai Tensoplas ya. Enak loh. Ini cerita aja sih, tadi pagi saya lupa pakai kaos kaki. Orang kepikirannya apa? Wah, berarti gue mesti beli Tensoplas nih. Ya enggak? Gitu. Jadi kalau pas lupa pakai kaos kaki kan seperti yang coach bilang tuh, ada Tensoplas tuh, jadi nggak lecet. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi telling storytelling, ya bercerita. Nah, kenapa Facebook itu bagus buat bercerita ya? Cerita tuh. Itu bagus buat soft selling. Instagram juga itu, Instagram tuh lebih ke foto. Tapi foto juga bisa jadi caption. Caption nanti dibaca. Nah, bagaimana captionnya menjadi storytelling yang menarik banget. Di samping foto yang bagus, tapi captionnya juga bikin orang jadi wow, ditunggu gitu ya. Ceritanya, beritanya. Nah, itu soft selling. Oke, belajar soft selling. Oke, nanti kita belajar lah ya. Nah, hijrah tanpa riba, saya maksudkan dibuat ini ya untuk teman-teman lebih paham bahwa haramnya riba dan dampak buruknya riba bagi umat manusia. Ya, jadi nggak ada baiknya riba itu. Segala sesuatu yang diharamkan Allah itu nggak ada baiknya. Percaya sama saya bahwa riba itu menjerumuskan, bukan membuat Anda happy, bukan membuat Anda bahagia, bukan membuat Anda sukses. Kalaupun sekarang Anda tidak ada masalah, bahkan baik-baik aja dengan hutang riba Anda, yakin sama saya bahwa itu adalah ujian dari Allah, istidraj. Lebih bahaya lagi. Kenapa? Karena kalau Anda tidak merasa gak ada masalah, gak ada fine-fine aja, kalau sudah berkalang tanah, Anda mau balik lagi, tolong dong, tolong saya Allah, balikkan saya ke dunia. Gak bakal bisa. Gak bakal bisa. Oke? Nah, di kaos HTR, di belakangnya saya tulis, mumpung jantung Anda masih berdetak, maka hijrahlah tanpa riba. Untuk hidup lebih baik, bahagia dunia dan akhirat. Ada tanda tangan saya, Ricky Permana. Nah itu, beli ya. Enggak. Soft selling. Enggak ya. Oke. Baik Bapak Ibu, masih ada sesi tanya jawab mungkin. Kalau ada yang mau ditanyakan, gak usah banyak-banyak ya, berapa orang lagi, 1, 2, 3 orang lah ya. Karena udah jam segini ya. Insya Allah nanti teman-teman ACT kita akan kolaborasi terus. Ada ACT Sukabumi ya? Ada ACT Cirebon? Ada ACT Tegal nggak? Ada di Tegal ya. Jadi silakan lah ACT Indonesia ya, nggak masalah, kita bisa kolaborasi. Saya sudah sampaikan ke ACT untuk yuk kita sama-sama syiar, manfaatkan ilmu saya untuk bisa bermanfaat bagi umat. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya karena saya manusia biasa, tempatnya salah dan lupa juga dosa. Saya Ricky Permana, founder Hijrah Tanpa Riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih banyak Coach. Syukran jazakallah. Inspirasi dan apa renyah ya. Insya Allah bukan materi yang cukup berat dan sangat bisa dipahami. Dan ini saatnya, saya yakin udah banyak yang ingin bertanya atau sharing mungkin soal pengalaman, apa yang pernah dialami terkait hijrah ini dan yang lainnya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, langsung saja di unmute mikrofonnya agar bisa langsung ngobrol dengan Coach. Silakan, Ibu sekalian. Ya, ya. Ada yang mau di kolom chat juga dipersilakan. Oh iya, bisa chat juga ya. Itu sudah ada yang ingin ditanggapi sih oleh Coach ya. Dari Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa sering-sering isi acara seperti ini dong Coach, buat ngecas. Ya insya Allah nanti saya sama ACT akan berbagi terus ya, karena memang manusia itu turun naik keimanannya. Jadi sama, saya juga begitu. Saya setiap seminggu 2 kali saya belajar lagi, saya ke coach saya ke ustadz saya. Luar biasa. Saya sampai bilang, Ustadz lengkap gini kau Ustadz Islam. Iya, luar biasa Islam ini. Makanya yuk kita semangat. Insya Allah kita jadi lebih baik lagi. Oke, apalagi pertanyaan Mbak? Dari mana dan kota mana bisa? Ya, silakan. Bu Baseli ya? Saya dari Karawang, Coach. Dari Karawang. Oke, silakan Ibu. Apa yang saya bisa dibantu atau ya Ibu mau tanyakan apa? Enggak? Sharing, silakan. Mana ibunya kok hilang? Nggak bisa ngomong, Coach. Nggak bisa ngomong? Ya, gini. Nggak apa-apa. Ibu kalau menangis. Karena menangis itu manusiawi, ya. Bahkan menangis itu 50% mengurangi beban kita. Jadi menangislah. Bahkan saya sarankan menangislah dalam sujud, dalam mohon sama Allah. Menangis, ya. Karena manusia itu tempatnya dosa, tempatnya hilaf, menangis. Taubat sama Allah. Mohon sama Allah, sujud sama Allah, menangis Ibu, nggak apa-apa. Iya, saya alhamdulillah Coach. Gimana? Berazam untuk hijrah dari riba itu udah berjalan 4-5 bulan inilah. Ya, alhamdulillah. Terus? Tapi kadang-kadang ya Coach, Masya Allah, masih ada pikiran gitu. Pengen ya Allah, masih punya pikiran pengen apa ya? Saya sebetulnya pengen jual aset, buat lunasin lah. Pokoknya saya benar-benar pengen cepat terbebas hutang dan riba. Tapi alhamdulillah sampai sekarang juga belum ada yang beli. Betul. Kadang-kadang saya masih punya pikiran pengen punya modal tapi yang enggak riba gitu. Padahal saya kepinginnya jual aset aja gitu, nggak pengen utang sebetulnya Coach. Iya. Oke. Jadi begini Ibu, menjual aset itu memang tidak mudah. Seperti kita menjual emas gitu ya, itu mudah sekali. Nah, menjual aset itu memang ada rumusnya. Pertama, kita mesti ikhlas. Jadi kadang-kadang kita mesti tanya dulu sama diri sendiri, ini kita masih keakuan ini ya, kita masih nempel banget nggak sih? Saya punya teori itu ya, keakuan kiri, kanan, atas, bawah itu kayaknya punya kita semua. Ya, ini istri punya saya, rumah punya saya, mobil punya saya, anak punya saya, semuanya kantor, semuanya punya saya. Padahal bukan ada yang punya saya, semuanya punya Allah. Ya, mudah bagi Allah untuk menghilangkan itu semua. Nah, jadi pertama Ibu mesti ikhlas dulu. Cara menjualnya ini ngomong sama Allah, ya Allah bantu gitu, bantu untuk nanti Allah yang mendatangkan pembeli yang baik. Allah mendatangkan pembeli yang luar biasa. Saya punya pengalaman tuh Bu, teman kita juga ya, orang mau hijrah juga di Surabaya waktu itu, pernah ikut seminar saya, dia punya ruko, dijualnya di bawah standar, di bawah pasar, gitu, nggak laku juga, ya. Akhirnya Allah mendatangkan harga yang pas, nah itu, jadi kita jangan putus asa, ya. Nah, jual juga,
jangan asal tinggi gitu. Diniatkan yang penting kalau bahasa Sunda itu yang plus-plus lah, ya. Yang penting lepas riba deh. Yang penting asal ketutup hutang deh. Itu dulu. Jangan ngambil untung kayak atau gimana. Yang penting lepas dulu. Nanti Allah akan kasih lebih kok. Kasih akan pembeli lebih. Ya, Ibu yang mau dijual rumah atau tanah atau apa? Asetnya apa? Kebun, Pak. Oh, kebun. Ya, itu kebunnya berapa luas? 191 meter persegi. Oh. Masih kecil sih kalau kebun ya. Kebun biasanya lebih 1 hektar gitu. Ya, soalnya itu kan 190 memang itu di buat lokasi rumah, Pak Coach. Ya, memang itu kebun belakang rumah pekarangan lah, itu bukan kebun kali ya. Iya, kiri kanan rumah, sudah ada rumah. Rumah semua ya. Oh, berarti rumah. Rumah teman tanah kosong mungkin ya. Iya. Nah, tanah kosong rumah berarti ya tanah rumah itu Bu. Itu kan harganya bisa dimainkan. Maksudnya begini. Pasarannya berapa? Ibu tawar rendah aja. Sebenarnya begini Bu, ada teorinya. Ibu punya utang berapa, punya aset berapa, income berapa segala macam. Nah, itu bisa dikalkulasikan tuh. Bisa dihitung lah. Terus usaha ibu apa aja, nah ini yang perlu ditingkatkan apa aja. Jadi kayak coaching ya. Makasih banget ya. Iya, saya dulu usaha butik. Ya karena memang modalnya modal riba ya, habis di jalan, Coach. Habis di jalan ya. Ya, terus sekarang saya usaha gabung sama Mas Ipo yang di British Propolis. Alhamdulillah mah jalan, alhamdulillah. Ya cuma itu karena memang masih banyak yang harus ditutupin, jadi ya bisnisnya ya jalannya ya kurang maksimal. Iya, gaya lubang tutup lubang. Jadi begini Ibu, coba deh, Ibu banyak ngomong sama Allah, doa sama Allah ya, kasih jalan gitu. Karena ini cuma Allah aja nih yang bisa bantu nih masalah Ibu, gitu. Jadi pikirannya begitu, jangan beranggapan siapapun yang bisa bantu, enggak. Pertama Allah dulu yang bisa bantu, oke? Nanti setelah itu Ibu ikhtiar, semuanya diikhtiarkan, nggak apa-apa, itu nanti ketemu jalannya, ya. Sama Bu, saya juga dulu usahanya ini itu bahkan bagaimana, tapi nanti akhirnya ketemu nih satu sisi usahanya begini gitu yang kelihatan gitu. Terus melangkah, jangan pernah menyerah, jangan berhenti berdoa Ibu, karena Allah tidak pernah berhenti mendengar. Oke, jangan pernah berhenti berdoa karena Allah tidak pernah berhenti mendengar. Ya, sekali lagi doa sama Allah, nangis sama Allah, sujud sama Allah. Cukup ya Allah, saya sudah paham riba, saya nggak pengen lagi riba. Saya sudah pengen lepas dari riba. Saya rela semua, jual saya yang penting lepas dari riba. Saya ingin patuh padamu ya Allah. Begitu. Insya Allah nggak ada yang nggak mungkin ya, karena ini suatu nggak ada nggak mungkin, semuanya mungkin. Allah itu maha luas, maha kaya, dan maha pengasih, penyayang. Daun jatuh aja atas izin Allah Bapak Ibu. Ya, apalagi pertemuan kita seperti ini, seperti Ibu udah ketemu saya, walaupun via Zoom begini ya. Ini Bismillah menjadi spirit semangat buat Ibu untuk terus bergerak ya. Bergerak lagi, silaturahim lagi kencengin. Pokoknya rumusnya itu lah Ibu. Saya selalu bilang ke teman-teman, yuk kencengin ibadahnya, deketin terus Allahnya, lamain sujudnya, jangan pernah kendor duha, tahajudnya, ya, jangan pernah berhenti untuk ngajinya, dan terus istiqomah dalam bergerak melangkah, silaturahim, itu pun bergerak, ya, ikutin kajian seperti ini, itu pun bergerak, ya, jangan mager gitu, jangan malas gerak gitu ya. Terus bergerak. Event itu buat cuman nyapa orang, nyapa teman. Nanti Allah yang menemukan Bapak Ibu. Ya, luar biasa deh, amazing banget Allah itu. Ya. Sabar Ibu ya, semangat ya. Insya Allah kita akan ketemu setiap minggu deh. Mudah-mudahan ACT bisa jembatani saya untuk bisa sharing terus, ya, bisa menjumpai nanti in kelas coaching gitu, bagaimana cara melunasi hutang riba dengan cepat misalnya begitu ya. Karena ada tuh 90 hari jadi miliarder. Pasti pengen ya. Insya Allah bisa. Jazakallahu khair. Sabar Ibu ya. Ya. Amin. Semangat ya. Nanti kita ketemu lagi. Amin. Oke. Silakan. Ya, next. Buat yang lain. Dari Lani di chat ya, Coach. Mau tanya soal konsep bank syariah atau KPR bank syariah. Gimana tuh? Oke. Ini to the point gini ya.
Oke, gini Bapak Ibu, bank syariah itu banyak yang tidak murni syariah. Kok gitu coach? Akadnya masih batil. Contoh sederhana ya, begini. Dalam Islam, jual beli itu mesti real. Jadi apa yang dijual, apa yang dibeli itu kelihatan. Terus kedua, akad dalam jual beli itu tidak boleh ada multi akad. Jadi satu akad tuh satu perjanjian. Jadi kalau jual beli ya jual beli aja. Kalau dalam bank atau kredit itu biasanya jual beli tapi di dalamnya ada sewa, di dalamnya ada asuransi, di dalamnya ada sita, ya kan? Jadi bingung nih, ini apa yang dijual belikan? Jual beli aja, ya. Tinggal caranya apa? Caranya cash atau kredit. Nah, kalau kredit ya cara sebutkan bulanannya berapa, ya kan? Terus berapa lama? Itu aja kok. Simple sebenarnya, ya. Jadi kenapa mesti dibuat seperti itu ya? Karena kita namanya manusia kan suka ingkar atau bagaimana mungkinnya akhirnya menjaga. Sebenarnya di Islam juga bisa. Jadi kalau ada yang nggak bayar 1 bulan dikasih teguran, ya tegurannya baik-baik tuh, nggak ada tuh yang gedar-gedor rumah apa segala macam tuh nggak ada tuh. Terus kedua begitu, ketiga begitu gitu ya. Nanti dicari solusinya gimana? Dijual bersama asetnya. Kalau dalam Islam sebenarnya itu memuliakan kedua belah pihak. Itu loh, nggak ada yang dizolimi, nggak ada yang jadi sama seperti syirkah, pemodal dan pengelola itu sama-sama kedudukannya setara. Ya, nah orang yang membeli, yang menjual ya sudah diberikan haknya dan sama-sama didoakan gitu. Jadi kenapa bank syariah juga tidak murni syariah? Karena pernah nggak lihat bank syariah nulis dalam pengawasan bank gitu? Ya, ya sama seperti itu. Jadi jangan berutang lah. Terus gimana coach kalau mau punya rumah, punya mobil gitu tanpa bank? Bisa? Bisa lah. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Ya. Jadi itu dulu. Nanti belajar lagi ya. Ini waktunya. Bertahap. Nanti biar terus-menerus, biar continue ya. Nggak apa-apa, seru kok bikin kelas online begini ya. Oke. Next coach. Dari Mbak Mei Aisyah. Assalamualaikum coach. Saya kerja di outsourcing ya, di mana perusahaan menyalurkan worker atau pekerja dari klien. Nah, kalau saya dapat klien dari fintech, apakah saya terkena ribanya juga? Ya, fintech itu luar biasa itu. Kemarin saya ngedengar radio bicara soal hutang di fintech ya, tapi tidak ngebahas riba di situ karena memang konteksnya bukan riba tapi masalah hutang. Jadi dibahas hutang aja udah luar biasa. Fintech itu bunganya sampai 30%. Luar biasa ya. Banyak di handphone saya yang WA itu, coach, saya cuma pinjam 500.000, sekarang jadi 8 juta kah berapa gitu ya. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Jadi ada yang sampai belasan juta, juga ada sampai puluhan juta, itu padahal pinjamannya berapa gitu. Nah, fintech itu jelas banget ribanya, ya, jelas banget ribanya. Jadi gini nih, Bu, riba itu apa sih? Riba itu segala sesuatu yang lebih itu riba. Jadi kalau pinjam uang 100, kembali 100. Pinjam uang 1.000, kembali 1.000. Kalau lebih itu riba. Nggak bisa. Terus gimana coach kalau misalnya mau ada lebih keuntungan? Nah, itu sirkah, beda. Ya, jadi kalau punya uang, tanamin ke sebuah usaha, misalnya jualan gado-gado, jualan gorengan gitu ya, mempunyai untung. Nah, untungnya dibagi, profit yang dibagi. Profit yang dibagi loh. Jadi kalau profit itu kan kadang bulan ini profitnya 100, berarti pembagiannya berapa? 50-50. Berarti masing-masing 50-50 ya. Kalau kita menentukan profit, setiap bulan kamu mesti bayar saya 1 juta ya. Saya invest ke kamu nih 10 juta. Terus setiap bulan kamu mesti balikin saya 1 juta. Profitnya loh, belum pokoknya nih ya, belum modalnya, profitnya doang. Itu riba. Kok bisa gitu coach? Iya, nggak boleh. Profit sharing itu persentase, jadi tidak boleh menentukan harga. Ya, nggak boleh menentukan fix itu angka, nggak bisa. Kalau bank kan begitu. Tuh, mantan bank. Ketawa ketiwi dia. Dia kan setiap bulan mesti segini. Padahal untungnya
sekian, nggak bisa. Iya, jadi mesti persentase. Pembagian hasilnya berapa? 30-70, 40-60. Silahkan sepakati, ya, gitu. Jadi bersirkah, dan kalau fintech memang riba, cari yang lain. To the point aja, cari yang lain. Bahkan kalau Ustadz Erwani lebih galak lagi tuh. Cari yang lain, kerjaan kliennya cari yang lain, ya. Banyak kok klien lain. Cari udah yang mengandung riba begitu, kasih yang lain aja. Jangan antum, biar lebih berkah, ya. Oke? Next. Coach, ini banyak di chat ya. Waduh, banyak ya. Ya nggak apa-apa. Nanti kan kita akan bersharing, Coach. Ini minum. Boleh. Bismillah ya. Minum itu harus duduk ya. Mau tanya dong. Sebentar dulu, Mas. Sebentar dulu. Ini di chat ada ya. Ya. Ini Coach yang awal. Coach, saya termasuk orang yang hijrah dari bank. Saya merintis usaha pakaian anak, minta tipsnya Coach, supaya ide terus cemerlang, gimana ngasahnya. Kadang-kadang itu buntu ya, bingung mau start. Oke, pas nih. Saya kemarin bikin status gini, karena ada teman sih, ada orang yang konsultasi juga. Coach, saya jual buku anak nih. Terus gimana biar laku dibeli orang? Saya bilang, antum kalau jual buku anak, jangan ke anaknya, nggak bakal dibeli. Iyalah, kan yang pegang itu orang tuanya. Jadi orang tuanya, jadi di packaging atau dikasih informasi atau disampaikan itu ke orang tuanya, dijual ke orang tuanya, ya. Nah, sama nih kayak baju anak dijual ke orang tuanya, bukan ke anaknya, ya. Pertama itu, dan kedua, nih, yang namanya pasar alias market itu traffic itu orang hilir mudik, ya. Orang hilir mudik lah karena kemari, itu traffic. Yang namanya jualan perlu traffic, ya, perlu pasar, perlu kerumunan. Sekarang kan PSBB, Coach, nggak perlu kerumunan, betul, ya. Makanya manfaatkan sosmed. Sosmed itu tempat orang traffic, tempat kerumunan. Orang ramainya di mana? Di Facebook, Instagram. Nah, manfaatin itu Facebook dan Instagramnya. Itu traffic di sana itu kerumunan di sana itu. Anda jualan di situ, gitu ya. Ini juga bisa satu poin, karena pandemi juga ya. Biasanya kalau sekolah itu banyak anak-anak jualan di situ, atau di tempat main anak-anak itu jualan di situ. Saya punya dulu ya, waktu saya masih di luar kota, tinggal di Balikpapan dulu anak saya kalau udah dibawa ke apa ya, di sana nyebutnya lek tukang mainan itu loh, ya, tempat jualan ya balon lah, buku lah, mainan ya murah-murah lah, ya 1.000 perak, 2.000 perak, itu ramai anak-anak di situ. Nah, berarti kita jualan juga mesti tahu tempat, ya, tahu target market nih. Jualan pakai anak-anak, ya, di tempat keramaian anak-anak yang ada orang tuanya. Jangan tempat anak-anak, cuman anak-anak aja yang ada orang tuanya. Kan yang pegang duit orang tuanya, ya enggak? Nah, kedua, bikin tuh cara sosmed, bikin Instagramnya, bikin foto yang bikin orang jempol jadi berhenti di akun kita. Ih, bajunya lucu ya, padahal bajunya sih biasa aja, tapi pas di foto, di tampilan, posisi bikin suatu anaknya tuh beda banget gitu, nggak sekedar anaknya mesti cantik atau apa, enggak juga kok, momennya aja, ya, momennya lagi kecipratan kah, lagi apa kek, lagi jatuh kek, gitu kan, simbol aktivitas kan, bisa aja begitu. Sama kata-kata, bikin kata-kata tuh yang menyentuh hati, gitu loh, yang bikin quote-quote seperti itu. Nah, itu bisa membuat jari orang berhenti di account kita. Oke? Gitu, ya. Ya, terus belajar, ikuti Facebook saya boleh, ya, Instagram juga, Facebook tuh bagus. Jadi saya suka ngasih trik di situ. Ya, bagaimana cara berjualan, ya. Insya Allah kita ACT mungkin nanti akan menjembatani, kita bikin kelas untuk jago jualan. Karena kalau Anda jago jualan, wah keren banget ya. Pasti teman-teman Anda, tolong dong titipin dong, tolong jualin dong gitu. Ya, semangat, bismillah, kreatif lagi ya. Manfaatkan triliunan sel dalam otak Anda untuk berpikir kreatif sehingga bisa manfaatkan sosmednya ya. Oke.
Terus? Terakhir sepertinya Coach Yai. Oke, udah 11 lewat ya. Silakan Mas Yoko. Terima kasih Mas Eka. Mas Eki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya dong. Kebetulan saya saat ini kerja di perusahaan otomotif, mana yang kita tahu ribanya riba banget lah. Gitu. Juga saya punya KPR. KPR-nya itu cukup lama. Itu jadi seakan-akan kayak saya tuh dapat gaji itu habis di situ-situ aja gitu loh. Nah, niatan saya udah bulat. Bulan ini saya resign kerja dan saya ingin usaha gitu loh. Mungkin nggak banyak modal yang saya punya. Cuman yang jadi pertanyaan saya adalah kalau KPR saya ini saya oper kreditkan, apakah jadi riba juga modal yang saya punya tuh? Atau memang saya lepas gitu aja? Nah, mungkin itu sih ininya. Ya, Masya Allah. Ini banyak yang begini, teman-teman kita banyak yang begini. Karena umumnya orang punya rumah ya KPR. Jadi teman-teman saya tuh suka bilang lebih baik kontrak daripada mesti KPR. Ya. Jadi ya kontrak aja dulu gitu sampai nanti Allah memampukan kita sampai kita bisa kok beli rumah nyicil tapi nggak ke bank langsung, ke developernya langsung itu bisa kok. Beli rumah cuman 10 bulan aja clear gitu. Atau ada beli rumah cuman sebulan aja clear, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4 lunas gitu ya. Bismillah bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Nah ini kendalanya, Mas kan sudah KPR-nya berapa lama Mas kalau boleh tahu? Cukup lama juga, 23 tahun. Tapi baru berjalan 2 tahun. Jadi saya makin kesini itu makin belajar, ternyata ngeriba nih gitu. Makanya saya pengen lepas. Maksudnya memang tujuannya mungkin awal-awal ngontrak dulu lah. Dan saya juga pastinya pengen keluar juga dari kerjaan ya karena perusahaan saya itu riba banget gitu. Jadi saya mau mulai usaha nih mulai sekarang nih. Jadi tujuan saya sih sebenarnya gini. Kalau misalnya rumah ini saya oper kreditkan ke orang lain, apakah itu masih masuk dalam kategori riba juga atau memang saya lepas gitu aja gitu? Oke, saran saya, Allahu Akbar. Mas, pertama, Mas sholat tobat dulu ya, sholat tobat, terus tahajud, duha gitu, kencengin lah ibadahnya, dan tinggalkan aja, karena nanti baru jual yang baru segitu itu biasanya nggak nutupin loh. Nggak nutupin baru berapa tahun kan 23 tahun. Terus baru cicil baru berapa bulan? Baru setahun, 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Saya beli tanah dulu ya, ingat banget tuh. Itu udah 4 tahun saya cicilan, 4 sampai 5 tahun. Itu utang saya nggak berkurang. Padahal bank syariah loh itu. Utang saya nggak berkurang. Sampai saya bilang sama marketingnya, Mas, selama ini saya bayar, itu kenapa? Kok kemana duitnya? Kok nggak bisa berkurang utang saya? Ya itulah bank. Jadi kalau sama orang bank, kita nggak usah sok pinter, nggak usah sok ngajarin, karena mereka pendapatannya dari situ. Kita kalau ngajarin, Mas ini riba, udah nggak bisa. Selama kita masih cicilannya masih baik-baik aja, bank akan minta kita terus mencicil. Itu dia. Coba deh, tanya ke orang bank. Selama kita cicilannya masih baik-baik aja, bank akan minta kita terus mencicil. Kalau kita bilang, Bang, Mas, ini kan riba, saya pengen selesaikan kayak gini-gini. Kalau Anda punya uang, selesai, bayarin. Tapi kalau Anda minta keringanan, nggak bakal dikasih. Nggak bakal dikasih. Oh, cicilannya aman-aman aja kok. Kalau cicilan aman-aman aja, kita pasti disuruh cicil terus. Nah, Mas kan punya penghasilan dari kerjaan. Pernah delay nggak? Pernah bayar cicilannya? Pernah mandek nggak? Belum sih. Belum ya. Nah, kalau selama masih belum mandek, berarti masih diantepin. Tapi teman-teman saya itu ada yang sarannya dimandekin dulu. Jadi dibuat macet 1, 2, 3 bulan dibuat macet, akhirnya jadi perhatian bank dan akhirnya bank negosiasi. Disitulah nanti Mas bisa lepas begitu. Jadi kalau selama cicilannya masih dibayar terus, bank nggak bakal noleh.
Jadi dibuat macet, setelah itu negosiasi ke bank. Dan kalau ke bank nggak usah sok jago, nggak usah sok pinter, nggak usah sok banyak duit, ya santai aja bilang, aduh mohon maaf saya takutnya nggak bisa bayar cicilan lagi, saya sudah pengen stop aja daripada saya nanti bagaimana dengan utang saya, udah itu aja, ya gak usah ngomong riba segala macam, orang bank karena makanannya riba, ya karena ya itu profitnya, jadi susah kita menerangkan, jadi lebih baik ya selesaikan aja, maksudnya sudah mas kontrak aja, bikin usaha, ya usahanya gak usah yang wah dulu, jualan aja dulu, jualan apa gitu, insya Allah berkah kok, nanti sedikit demi sedikit ya, mas punya usaha itu nggak perlu yang besar, yang perlu bagaimana nggak usah, ya yang ngebebanin, pokoknya jalani, silaturahim jalani, jualan jalanin, begitu ketemu orang ya ikutin kajian, nanti network tuh lingkungan segala macam. Nah, nanti di situ Mas bisa tukar pikiran, tukar ilmu, juga tukar produk alias jualan. Begitu Mas. Tinggalkan kerjaannya ya karena luar biasa ribanya. Gitu. Semangat ya Mas ya. Bismillah. Insyaallah. Syukran. Oke, finish kayaknya ya. Sudah jam 11 lewat. Insya Allah nanti ketemu lagi. Baik, terima kasih banyak Coach Ricky atas inspirasi, arahan dan juga spiritnya tadi ya, luar biasa. Insya Allah ini juga kita akan berseris ya, Insya Allah. Semoga Coach Ricky juga berkenan terus bersamai bersinergi dengan ACT secara nasional, bahkan untuk kita menyapa sahabat dermawan dan saudara kita yang juga ingin dan membutuhkan pencerahan berkaitan dengan bagaimana hijrah dari rimba ini dan bagaimana memulai usaha dengan mental sehingga bisa mencapai target yang diinginkan. Baik, mungkin closing statement Coach sebelum kita tutup, silakan Coach. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Yang pasti selama jantung Anda masih berdetak, maka hijrahlah tanpa riba, karena maut tidak tahu kapan. Manusia tempatnya salah, lupa, hilaf, dan dosa, maka sujud bertobat dan minta maaf sama orang yang mungkin Anda punya salah, ya. Siapapun itu, minta maaf. Sayangi orang tua Anda, rawat mereka, dan cium tangannya. Sampaikan kalau saya begitu sayang sama orang tua, begitu, ya. Terus yang terakhir, tetap semangat. Selama jantung Anda masih berdetak, itu artinya Anda masih punya harapan. Jangan putus asa, karena Islam melarang kita berputus asa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah. Ya bisa jadi kita juga, setiap kita memiliki titik nadir kita masing-masing dengan cerita yang berbeda, dengan beban mungkin yang berbeda. Tetapi kita harus tetap senantiasa bersyukur dan terus berusaha ke arah yang lebih baik, yakni hijrah, untuk juga bisa mendapatkan ridho Allah, khususnya dalam segala aspek, dan khususnya aspek muamalah. Dan nanti alhamdulillah insya Allah Coach Ricky juga akan terus membersamai kita berkaitan dengan bagaimana nih hijrah, lalu juga how to start and then how to biar bisa meroket gitu ya. Seperti itu, bisa seperti itu. Baik, jadi sekali lagi terima kasih banyak ibu-ibu sekalian, sahabat dermawan, teman-teman ACT di berbagai cabang, Sukabumi, Cirebon, di Tegal dan Tasik dan di yang lainnya. Ada juga dari Lampung ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya. Insya Allah kita bertemu kembali di online, di acara-acara yang lainnya. Sekali lagi jangan lupa juga silakan salurkan kedermawanan Bapak Ibu sekalian melalui sedekah jariah, yakni wakaf tunai, melalui link bogor.indonesiadermawan.id, WMUM untuk bangsa. Mari kita sama-sama saling membantu untuk juga agar pelaku-pelaku ekonomi ultramikro kita juga bisa bangkit kembali melalui dana wakaf yang kita salurkan melalui Global Wakaf ACT. Maka dari itu sekali lagi link donasinya sudah saya sampaikan di di kolom chat, dan juga insya Allah kami sudah mendapatkan data para sahabat dermawan sekalian
yang juga sudah di-capture oleh Mbak Sarah ya di admin. Dan kita tutup pertemuan kita. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya doakan agar Coach Ricky juga senantiasa sehat, berkah, diberikan kekayaan kecukupan, agar juga bisa terus berbagi ilmu dan berbagi inspirasi kepada kita semua. Dan juga para sahabat terpon sekalian, Bapak Ibu sekalian, diberikan kekayaan, kecukupan, diberikan solusi dari segala permasalahan yang dihadapi oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Insyaallah percaya dengan ayat itu, percaya dengan Allah, insyaallah Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka, karena Allah sangat sayang banget sama kita. Insyaallah terus berhusnuzon sama Allah SWT. Insyaallah Allah terus membersamai kita, Allah terus mengawasi kita, Allah Maha melihat dan Maha tahu kondisi kita, dan Allah yang Maha kaya. Jadi insyaallah minta sama Allah, betul tadi yang Coach sampaikan ini luar biasa. Demikian, sebelum saya juga menangis ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak, kita tutup sama-sama. Namun sebelum ditutup, kita akan berfoto dulu ya. Mungkin Mbak Sarah dipersilakan, bisa saya aba-aba ya untuk page pertama dulu. Pak Catur, tolong teman-teman semuanya videonya di-on-kan ya. Silakan yang page pertama videonya di-on-kan semuanya. Ditunggu pertemuan selanjutnya, kata Bu Yayah. Jazakallah khair wa iyyaki Bu. Insyaallah nanti kita ketemu lagi. Ya, semuanya silakan. Sudah bisa di-on-kan videonya ya. Ya, kita foto dulu, silakan. Bu Endah sudah, yang lain juga silakan ya di-on-kan videonya. Baik, silakan Mbak Sarah untuk di-capture. 1, 2, 3. Sudah Mbak Sarah? Sudah ya. Nah, sekarang geser di yang slide berikutnya yang kedua. Ya, silakan Mbak Sarah. Sudah, jempolnya udah naik Mbak Sarah. Mbak Sarah berarti udah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Semoga ini senyumnya mereka semua. Insya Allah ini bentuk optimisme ya Coach ya. Setelah diberikan coaching-coaching dari Coach Ricky yang luar biasa. Insya Allah ini menjadi optimisme kita sekalian. Sesuai dengan slogannya ACT, Bangkit Bangsaku ya. Insya Allah di masa pandemi ini optimisme terus kita gaungkan ya. Insya Allah Allah memberikan pertolongan bagi kita dan melindungi kita sekalian dari wabah pandemi ini. Baik, kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak semuanya, selalu sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.